TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Jakarta 5 Oktober 2021 dalam rapat kreditor PKPU tetap PT Multi Intisarana atau dalam PKPU perkara nomor 234-PKPU-2021-PN Niaga Jakarta Pusat. Mayoritas kuasa kreditor dan kreditor yang hadir setuju perpanjangan 20 hari PKPU untuk memperbaiki dan akomodasi masukan dalam proposal. Sukisari SH selaku kuasa kreditor juga meminta debitor agar dalam proposal dicantumkan laporan keuangan dari 1 PT Multi Inti Transport, 2 PT Multi Toko Halal Indonesia, serta mencantumkan saham PT Multi Toko Halal Indonesia sebagai jaminan dalam perdamaian ini. Alasan debitor jaminan saham tidak mau dicantumkan dalam bisa mengganggu IPO sama sekali tidak bisa diterima karena saat IPO justru dalam prospektus harus mengungkapkan secara transparan sesuai dengan ketentuan hukum pasar modal. Kemudian karena debitor Prasiko Inti Utama dan Prasiko Inti Sejahtera juga menyalurkan dana ke debitor PT Multi Intisarana atau dalam PKPU, maka dalam proposal perdamaian harus jelas hubungan hukumnya. Dalam proposal ini dicantumkan PT Multi Intisarana atau MIS adalah holding company dengan 4 anak perusahaan yang memiliki bidang usaha sebagai berikut. 1. PT Multi Inti Transport atau MIT bergerak di bidang rental mobil dan fokus pada support bisnis e-commerce dan perusahaan besar seperti FMCG, Fast Moving Consumer Goods, perbankan, dan lain-lain dengan kontrak tahunan dan saat ini memiliki armada lebih dari 400 unit mobil dengan rincian 200 unit passenger car support perusahaan besar, 200 unit trucking support perusahaan e-commerce, dan sisanya sekitar 30 unit bus support antar jemput karyawan. MIT mulai tahun 2021 arah bisnisnya lebih difokuskan kepada support bisnis e-commerce dengan dimulainya penambahan unit tracking e-commerce sejak semester 2 2021. MIT berbasis di Jakarta dengan coverage area hampir ke seluruh provinsi tersebar di Indonesia. Penyewaan unit terbesar saat ini adalah perusahaan berbasis e-commerce seperti JNE, JNT, Tiki, Shopee, Si Cepat, dan Lazada. 2. PT Multi Inti Resource Jakarta atau MIRS bergerak di bidang jasa penambangan timah hitam dedicated hanya kepada PT Timah Tbk untuk lebih terjamin kelancaran bisnis, penjualan hasil produksi, dan pengembangannya. Ya, terima kasih rekan pengurus, terima kasih hakim pengawas. Masuk ini dulu ya, bentar. Ya, terima kasih rekan pengurus, hakim pengawas yang mulia, kreditur pemohon, debitur, dan rekan-rekan kreditur lainnya. Saya mau menanggapi begini. Pertama, menurut pengalaman kami, ya, kami juga kuasa dari Prasiko Inti Utama, Prasiko Inti Sejahtera. Kasusnya sama, cuma paper, ya. Ini diulang lagi, recycle, ya. Janjinya sampai sekarang pun sudah mulai wan prestasi, ada yang sudah bulan ke-7 harus dibayar, ini belum, ya. Nanti akan sama. Di sini pertama kali dibilang grace period 12 bulan, ya. Terlalu lama, ya, dasar hitungannya. Kedua, di sini dikatakan ada corporate guarantee. Konkretnya seperti apa? Di sini kan disebutkan nih bahwa dia ada multi inti resources. Terus sumber pembayaran ada multi toko halal Indonesia. Hubungan hukumnya apa? Nggak ada. Yang ada hubungan hukum cuma Multi Inti Transport, pemegang saham 99,99%. Itu saja, satu. Kemudian neraca dari Multi Inti Transport itu seperti apa? Itu nggak jelas. Tidak ada. Apalagi PT Multi Toko Halal Indonesia. Tidak ada. Pertama nggak ada hubungan hukum, tidak ada juga laporan keuangan. Ya, kalau Multi Inti Transport ada, tapi laporan keuangannya sendiri nggak ada. Ya. Kemudian go public. Dalam kondisi begini emangnya gampang go public, ya. Kita juga bergerak di hukum pasar modal, kita tahu lah, ya, persiapannya banyak, ya.
Kemudian harus untung minimal 2 tahun berturut-turut, yang salah satu syaratnya. Dan yang lain lah, ya. Kemudian di sini, ya, yang dikatakan itu cuma kertas semua, tidak ada jaminan seperti salah satu yang saya cerita, Koperasi 5 Garuda. Sampai sahamnya boleh dijaminkan. Kalau memang boleh, tulis, ya. Saham PT Multi Toko Halal Indonesia itu ditulis dijaminkan. Sehingga pada saat PKPU itu bisa dieksekusi. Kalau tidak ditulis jaminkan tidak bisa dieksekusi yang mulia. Ya, kasus-kasus yang lain kita sudah tahu, ya. Apalagi laporan keuangan multi inti transport nggak ada. Ya, saya minta dicantumkan dan juga tidak ada klausul aneh-aneh sehingga merugikan pada saat kita harus mengajukan pembatalan homologasi. Ya, kita simpel saja. MIRS berkantor di Pangkal Pinang, Bangka dengan operasi penambangan di Laut Dangkal sekitar Pulau Bangka. MIRS memiliki 2 unit kapal isap produksi atau KIP dengan nama Gate 1 dan Titan 99 dan beroperasi dengan baik. 3. PT Multi Inti Digital Business atau MIDB bergerak di bidang IT dan mempunyai 4 anak usaha. Satu diantaranya bernama PT Multi Inti Digital Lestari yang saat ini telah bekerja sama dengan perusahaan Prancis L'Oreal yang dilakukan oleh salah satu bisnis usahanya yaitu Garnier untuk mengembangkan air cycle dalam usaha daur ulang limbah berbasis mobile apps. MIDB fokus pada daerah operasional di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang dengan program mobile apps-nya yang sudah di-download dan diakses oleh lebih dari 127.000 penggunanya. Semakin tinggi pengguna, maka akan semakin tinggi peluang mendapatkan potensi bisnis tambahan lain dan penggunaan mobile apps tersebut. MIDB mempunyai program mobile apps yang dapat diakses oleh pengguna iOS maupun Android. MIDB memiliki kapasitas produksi hingga Desember 2021 akan mencapai 100 ton dan akan ditingkatkan menjadi 150 ton pada tahun 2022 dengan penambahan coverage area di Yogyakarta dan atau Surabaya. Karena hal-hal itu bukan hanya sekedar perpanjang, tapi paling penting adalah memperbaiki proposal di mana di dalam itu harus ada jaminan dan harus ada hubungan hukum anak perusahaan yang dijadikan corporate garanti. Kedua, tadi saya juga baru sampaikan juga bahwa ini adalah grup dari MIS, ini yang ketiga. Sebelumnya ada Prasiko Inti Utama, Prasiko Inti Sejahtera. Sama, semuanya cuma kertas doang. Dan saat ini sudah mulai kelihatan tersendat-sendat pembayaran dan belum ada realisasi. Oleh karena itu di dalam proposal itu kami juga meminta untuk dicantumkan ya hubungan hukum dengan Prasiko Inti Utama dan Prasiko Inti Sejahtera. Kenapa? Karena di dalam proposal kedua debitur tersebut juga menuliskan jaminan atau proyeksi usahanya sama, yaitu 4 usaha yang disebut-sebut di dalam itu. Oleh karena itu nanti kalau yang sama juga jaminannya terjadi pari passu, ya hubungan hukumnya seperti apa? Kita yang minta dijelaskan dan juga harus minta cantuman. Walaupun debitur tadi agak keberatan, tapi kami memaksa untuk lakukan itu. Kalau tidak ada gunanya damai atau PKPU akhirnya sama dengan yang lain, semua kami kembalikan kepada klien kami apakah tetap mau nantinya setelah diperbaiki tetap masih bisa terima atau akan menolak sehingga jadi judgment pilot. Demikian kami sampaikan, saya kembalikan ke rekan yang lain, silakan. Ya, kalau dari kami sih, kami sangat mengharapkan balik lagi ya dari pertemuan-pertemuan yang sudah disampaikan. Yang sangat kami harapkan faktor besar adalah adanya pembayaran dibuka, namun sampai saat ini kami juga belum bisa melihat itu. Namun dengan kebaikan hati atau dengan kebesaran hati dari para kreditur, kami mencoba memberikan waktu 20 hari perpanjangan yang kami harapkan supaya debitur juga bisa serius memperbaiki proposal perdamaian seperti yang Pak Sugeng tadi sampaikan. Ya, terima kasih. Oke, semoga benar-benar debitur melaksanakan apa yang kita sampaikan baik tertuang dalam proposal secara tertulis. Selamat siang semua. 4. PT Multi Usaha Syariah atau MUS bergerak di bidang retail makanan dan mempunyai 4 anak usaha. Satu diantaranya bernama PT Multi Toko Halal Indonesia atau MTHI dengan fokus usaha toko halal dan sedang mengembangkan usaha berbasis mobile apps.
MTHI mengelola 4 ruko di tengah kepadatan pemukiman yang berbasis keluarga dan bernuansa Islami dengan memadukan 3 jenis usaha yaitu toko, kuliner, dan olahraga. Adanya penyediaan kebutuhan bahan makanan dan minuman untuk ibu rumah tangga, sementara ayahnya disediakan kafe, tempat beraktivitas, dan penyediaan kegiatan anak-anak berupa olahraga panahan serta penyediaan musola yang bersih dan bagus serta memadai. MTHI beroperasi di Kecamatan Limo Depok dengan spesialisasi hanya menjual makanan, minuman berbasis halal dan juga bekerja sama dengan UMKM setempat sebagai salah satu ciri khas dan keunikan usahanya. MTHI saat ini sedang mengembangkan program e-commerce berbasis mobile apps untuk meningkatkan salesnya dan memperkuat ERP atau Enterprise Resource Planning dan akan selesai akhir Februari 2022. Sehingga bisa diakses oleh seluruh konsumen dimanapun dengan penyediaan barang pada beberapa wilayah sebagai basis usahanya. Kurang lebih sama pada saat proses PKPU debitur PIU dan PIS, maka harus jelas bagaimana untuk menjamin pelaksanaan perdamaian ini. Demikian, Sukisari SH meminta debitur untuk memperbaiki proposal agar klien bisa memilih menerima atau menolak proposal pada saat voting. Apabila ada klien memerlukan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Sukisari & Partners di www.sukisari.com dan WA di 08118 120164. Dari Jakarta, Tim Liputan TV Harian Nasional melaporkan.